Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa hari lewat dari 1 minggu kita berpuasa dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya dan mengharap ampunan serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk iktikaf di masjid ini guna menunaikan salat tarawih, salat Isya dan salat tarawih serta salat witir berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-8 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa, umirtu aku diperintah, an uqatilan nasa untuk memerangi manusia, hatta yashhadu sehingga mereka bersyahadat. Bunyi syahadatnya adalah alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimu sholah, kemudian mereka juga harus mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, ketika manusia itu telah melaksanakan hal tersebut, yakni syahadat, sholat dan menunaikan zakat, asamu minni dima'uhum, maka terjagalah darah dan harta mereka dariku. Asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak-hak Islam yang menuntutnya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, sedangkan hisabnya, puncak sidangnya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seperti yang kita ketahui, hadis Bukhari dan hadis Muslim adalah hadis yang sahih. Dan apa yang hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan mengulas terkait bahasanya. Dari redaksi pertama adalah umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah untuk memerangi manusia. Di sini ada kata-kata uqatil, memerangi. Memerangi yang dimaksud itu seperti apa? Disampaikan oleh beberapa imam yang mensyarahi pada hadis ini bahwasannya menurut Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau menjelaskan bahwasannya manusia yang berhak diperangi adalah mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga gemar untuk atau tidak suka dengan adanya orang Islam, sehingga mereka membuat kesalahan terlebih dahulu, mereka menyala-nyala, mereka mengajak berperang, mereka juga berusaha untuk menghancurkan Islam. Itulah orang yang diperbolehkan untuk diperangi. Jadi kata-kata uqatila, aku diperintah untuk memerangi, itu pakai fi'il mudhari.
Jadi untuk memerangi setelah ada yang berusaha memerangi kita. Sebelum ada yang berusaha memerangi kita, maka kita tidak boleh memerangi mereka terlebih dahulu. Kenapa? Karena Islam itu penuh dengan samahah, santun. Islam itu penuh dengan santun. Kemudian berikutnya adalah ada kata annas, manusia. Siapa annas di sini? Dalam kaidah bahasa Arab disebutkan bahwasanya kata annas adalah isim ma'rifat, yang mana hukum dari isim ma'rifat itu berlaku khusus, bukan umum. Sehingga tidak semua manusia itu akan diperangi, tapi hanya manusia-manusia tertentu, yaitu mereka orang musyrik yang berusaha dan melawan umat muslim. Sampai kapan? Dijelaskan di situ, hatta yashhadu, sampai mereka membaca syahadat. Jadi dari sini kita bisa ambil hikmah pertama, bahwasanya dalam Islam tidak ada yang namanya memulai peperangan terlebih dahulu. Dalam Islam yang ada peperangan-peperangan dalam Islam tersebut adalah untuk menahan diri, untuk menjaga Islam agar senantiasa ada sampai pada saat ini. Sehingga peperangan-peperangan yang ada di zaman dahulu itu bukan dimulai oleh Islam, tetapi dimulai oleh orang-orang musyrik. Sehingga dengan dalih bagi orang-orang yang merasa memiliki kualitas menafsiri sebuah hadis tanpa secara komprehensif mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, ijma' dan qiyas para ulama, mereka akan berkata bahwasanya hadis ini menganjurkan adanya peperangan kepada siapapun itu kalau orangnya musyrik. Dan ini salah. Karena kita sebagai orang muslim, kita harus komprehensif, kita harus bijak. Ada hadis yang mengatakan seperti ini, tapi ada ayat pula dari Al-Quran yang menerangkan tentang penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Ketika ada hadis dan Al-Quran seakan-akan bertentangan, maka Al-Quranlah yang dimenangkan. Dan sejatinya antara hadis dan Al-Quran ini tidaklah bertentangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-256 di situ dikatakan bahwasanya Islam tidak pernah ada paksaan. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tidak ada peperangan yang dimulai dulu oleh orang Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang ar-rusyd yang benar dan al-ghayy, minal ghayy dari jalan yang salah atau yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang benar, yang sangat kuat dan tidak akan putus, urwatil wuthqa. Wallahu samiun alim, dan Allah adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya dalam Al-Quran sendiri agama Islam itu tidak ada yang namanya paksaan. Ada orang musyrik seumpama kita menemukan orang musyrik, kita mengancam mereka untuk masuk Islam, itu tidak diperkenankan. Kita lakukan dengan cara-cara yang sangat baik. Dan dari hasil survei dan penelitian oleh para ulama, mayoritas yang menganut Islam secara mu'allaf, berarti sebelumnya adalah musyrik atau kafir, kemudian masuk Islam, mayoritas bukan karena adanya umat Islam yang menguasai daerah tersebut, tapi mereka masuk Islam karena mereka kagum dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait hal ini juga,
kapankah umat Islam itu boleh berperang? Itu disebutkan juga dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan ayat 40. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang dizalimi terlebih dahulu. Kita diizinkan berperang apabila kita telah diperangi terlebih dahulu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah walaula taf'ullahin nasa ba'dum ba'dil lahuddimat sawamu wa bi'um wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Di sini dijelaskan pula bahwasanya mereka yang dizalimi, salah satu contohnya adalah mereka yang dipaksa keluar meninggalkan pribumi mereka, maka itu boleh melawan dengan peperangan yang serupa. Boleh melawan dengan peperangan yang serupa, tapi dalam peperangan pun masih ada batasan-batasan. Yaitu boleh memerangi hanya pada kaum laki-laki mereka yang bisa berperang. Adapun anak kecil, orang perempuan dan du'afa tidak boleh diperangi. Itu batasan-batasan dalam Islam. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang berikutnya dalam hadis ini adalah kita tidak akan pernah diperangi atau tidak akan pernah diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kita yashhadu an la ilaha illallah, selama kita tetap menjaga syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selama kita bisa menjaga kedua syahadat ini dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka kita bukanlah orang yang pantas untuk diperangi. Yang dalam artian diperangi di sini adalah orang yang akan dipaksa untuk masuk Islam atau orang yang akan dikeluarkan dari pribumi kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga syahadat-syahadat tadi itu? Kita tahu pada setiap harinya kita diwajibkan sholat 5 waktu. Di dalam sholat kita membaca syahadat, tempatnya di tasyahud awal dan tasyahud atsani. Maka dari situ selama kita menjaga sholat kita, maka syahadat kita juga terjaga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, selama kita menjalankan sholat, maka kita tidak pantas atau tidak bisa diperangi. Dalam fikih dijelaskan bahwasanya salah satu orang yang boleh diperangi adalah mereka tarikus sholah, mereka orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat atau yang meyakini sholat itu tidak ada guna, tidak wajib, sehingga dalam meninggalkannya atau ogah dalam melaksanakannya karena hal-hal tersebut keyakinannya yang bertumpuk dan telah menjadi tinggi sehingga mengatakan sholat itu tidak wajib, maka orang tersebut berhak untuk diperangi. Cara memeranginya adalah kita ajak diskusi, kita arahkan kepada hal-hal yang benar, bukan dengan makian atau bukan dengan sindiran-sindiran yang membuat dia akan sakit hati. Maka kita tetap berdiskusi dengan cara yang terbaik. Kemudian wayu'tuz zakah. Berikutnya adalah orang yang tidak boleh diperangi adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Ada zakat fitri yang akan wajib kita tunaikan karena kita sudah masuk bulan puasa, maka kita wajib zakat fitrah. Seumpama kita besok meninggal, maka kewajiban tersebut akan ditunaikan dan menjadi tanggung jawab dari ahli waris kita. Ada juga zakat mal, yang mana dalam zakat mal ini berbagai macam bentuk. Ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. Itu adalah zakat-zakat yang harus ditunaikan. Dalam gambaran besarnya menilai pada kadar emas. Nisab atau takarannya adalah menilai pada emas. Selama kita memiliki kekayaan dari hasil-hasil tersebut mencapai pada nisab, maka kita wajib zakat.
barang siapa yang tidak mau menunaikan zakat tersebut maka dia berhak untuk diperangi. Jadi kalau kita tidak menunaikan zakat, baik itu zakat fitri atau zakat mal, maka kita masuk dalam komunitas koruptor. Karena kita mengkorupsi dana-dana Allah yang seharusnya milik orang yang membutuhkan. Wa fi amwalihim haqqul ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Dalam harta mereka ada ada hak lis-sa'ili bagi orang-orang yang minta, wal ma'lum dan orang-orang yang telah diketahui, yaitu dari mustahik zakat yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya Islam tidak pernah mengajarkan untuk berperang atau memulai berperang. Islam mengajarkan kita dengan menjaga syahadat, dengan menjaga sholat, dengan menjaga zakat dan menunaikannya dengan cara yang tepat, maka kita tidak akan diperangi dan kita akan menjaga Islam kita dengan baik. Semoga kultum yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu sunata tarawih jami'at